Oh, ada Garda udah balik ya? Garda, halo. Oke. Sudah Pak, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi Garda. Jadi perkenalkan ini Garda. Garda ini adalah mahasiswa bimbingan saya dulu ya Garda. Tapi sekarang lebih hebat Garda gitu ya, bandingkan saya karena sudah experience-nya banyak ya terkait ini. Kita akan mulai nanti sebentar lagi jam 1 menit lagi nih ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai Garda. Oke, sekarang Garda posisi di mana Garda bekerja? Sekarang saya di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta ya. Iya. Oke. Perusahaannya apa Garda? Cybertrend Data Academy. Oh, Trend Data Academy ya. Jadi Iya, ya kemarin banyak pelatihan-pelatihan ya, sertifikasi di situ ya Garda ya. betul. Oke, kalau di situ bagian apanya Garda? Posisi yang Em, sekarang? saya kebetulan sekarang jadi Research and Development sama jadi Professional Hmm. Trainer juga Pak. Oke. Ya. Kalau lulus tahun berapa saya lupa itu ya. 2017 atau 18 ya? 19 19 awal ya. Pak. Waduh, saya malah angkatannya 2016 ya. Iya, Oke, 2016. Ini mahasiswa saya sangat banyak, jadi saya terlupa nih. Oke, tapi saat ingat Garda dengan saya sempat satu publikasi gitu ya, Garda ya. Oke ya. Oke, oke ya teman-teman, kita akan sebentar lagi mulai ya tentang mobile apps development. Ada bocoran sedikit dari Garda, katanya ini tanpa ngoding, bener nggak Garda? betul sekali Pak. Betul Jadi ya? teman-teman yang hari Mhm. Sabtu ini bingung ya, wah harus ngoding weekend-weekend gini, nggak perlu khawatir, kita nggak ngoding sama sekali. Nggak ngoding ya, oke. Jadi hari ini mudah-mudahan Sabtu ini nyantai gitu ya. Kita Betul. ngobrol ya, bikin apps, tapi ya tidak perlu banyak ngoding gitu ya. Oke. Satu lagi mungkin Garda, ini ada pesan dari teman-teman kalau seandainya nanti dijelaskan mungkin agak pelan-pelan gitu ya, karena teman-teman lagi agak apa namanya perlu exercise gitu ya, baru bangun nih gitu ya, jadi perlu perlu pelan-pelan katanya ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman seperti biasa kita open dulu semua camnya, kita foto bersama ya. Nah, ini oke, ini kita buka. Wah, ini ada monster ini Fahri ya, gambarnya ini gambar mata nih. Oke, semua dibuka ya. Wah, baru bangun semua ini. Oke, dihapus dulu ilernya. Weekend ya, Sabtu ya. Harusnya kalau Sabtu sempat olahraga tadi pagi, enggak ya? Atau malah baru bangun ya? Oke, ya. Coba dibuka semuanya. Oke. Oke, last day teman-teman. Ini training kita dari web dari minggu lalu ya. Dari web itu menghabiskan juga weekend Anda. Mungkin kalau ini sampai Sabtu aja. Kalau hari Minggu bolehlah ya tidur seharian gitu ya. Oke, ini kita coba untuk membantu teman-teman ya dalam kegiatan webinar. Oke, ya ini 6 slide ya. Kita mulai dari slide 1 teman-teman ya. Oke, mungkin Jerry Cahyo ini boleh di open cam-nya ya. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, saya hitung 1, teman-teman, 2, 3. Oke, ini di slide 1 ya. Slide 1, ini ada sedang di luar juga ini ya. Sedang olahraga ini Garda ya. Nggak apa-apa kan Garda ya. Ini yang mendengarkan ya. Jadi oke, MV1 ya. Oke, sebentar. Saya tarik lagi ya slide kedua teman-teman. Yang senyum yang lebar. Oke, dipaksa sedikit senyum. 1, 2, 3. Oke, ini saya ambil slide kedua. Sebentar ya. Ini slide-nya random. Jadi saya nggak tahu nih yang dapat slide 2 siapa aja. Oke, ulangi ya sekali lagi ya. Ini slide ketiga, teman-teman. Jempolnya ya, jempol. Ya. Oke, jempol. 1, kelihatan jempolnya. Ayo, slide ketiga nih. Ya, 1, 2, 3. Oke, iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kita sudahi dulu foto-fotonya. Udah video, oke. Udah slide ketiga ini. Nanti sisanya foto sendiri ya. Nanti untuk diupload sebagai presensi. Oke ya.
Yap, mungkin boleh di close ya. Kita balik lagi. Oke. Oke, ya. Oke, ya kita mulai saja karena ini kita sudah sudah berlama-lama nih supaya cepat nih Garda nih biar yang lainnya boleh bisa weekendnya bisa panjang ya Garda ya. Oke Garda, dipersilakan Garda. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Garda ya di kegiatan web mobile training ya development 2021 ini. Semoga teman-teman dapat inspirasinya gitu ya dan teman-teman dapat ilmunya gitu ya supaya teman-teman nanti bisa membuat satu apps gitu ya ke depannya ya. Oke, terima kasih. Silakan Garda, dimulai. Baik, terima kasih Pak Putu Hari atas pembukaannya ya. Saya berterima kasih atas undangannya bisa berbicara di sini. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi terkait ada namanya AppSheet, oke? AppSheet. Jadi di sini AppSheet ini adalah aplikasi yang mana membantu kita untuk membuat mobile development. Ini pun sudah ada afiliasinya dari Google langsung dan teman-teman di sini bisa gunakan secara gratis. Di sini pun saya akan bantu teman-teman untuk mencobakan bagaimana kita membuat aplikasi sederhana. Begitu, teman-teman nanti bisa mengikuti saya ya. Tapi sebelum itu, di sini saya coba share screen terlebih dahulu ya. Di sini saya coba sedikit presentasi slide terkait AppSheet ini. Oke. Oke. Alright. Screen saya udah kelihatan? Sudah Garda, sudah. Aman. Siap. Nah, AppSheet Enable Innovation Everywhere. Jadi ini namanya ya, AppSheet. Nah, jadi diskusi kita di hari ini kita akan sedikit berdiskusi terkait apa itu AppSheet, lalu AppSheet di dalam organisasi, lalu fungsinya di dalam perusahaan-perusahaan. Oke, tapi mungkin kita tidak akan terlalu dalam lebih itu ya, kita hanya fokus terhadap ke AppSheet-nya saja. Nah, apa itu AppSheet? Jadi AppSheet ini adalah platform no-code platform, begitu. Jadi platform tanpa membuat codingan, yang mana membantu organisasi untuk melakukan development dan menjalankan aplikasi secara langsung. Jadi ini kalau kita workflow biasanya ya, kalau teman-teman di project bikin aplikasi, kalau yang di perusahaan-perusahaan ya pada umumnya, kita dari ide dulu, kemudian kita bikin spec-nya, lalu kita bikin timnya ya, bikin dev timnya, lalu ngoding dan akhirnya jadi produknya. Nah, sementara kalau dari AppSheet ini, kita hanya butuh ide doang. Gitu, kita hanya butuh ide lalu jadi solusinya. Gitu ya. Ini adalah AppSheet. Nah, so far sekarang sudah ada kurang lebih 1 juta aplikasi yang sudah dibuat. Gitu. Jadi awalnya AppSheet ini berawal dari 2014 ya. Digunakan di Seattle di US karena kemudian ada banyak peminatnya, akhirnya AppSheet ini banyak diadaptasi di seluruh dunia dan ya kurang lebih so far sudah ada 1 juta aplikasi yang dibuat. Nah, dari datanya di sini kita bisa terintegrasi dari beberapa jenis sumber data ya. Ini salah satu contohnya. Tapi saya yakin di sini teman-teman sudah banyak yang familiar ya. Mulai dari Excel, lalu Google Drive, lalu AWS, MySQL, dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau nanti mau koneksiin datanya dari datanya teman-teman ini bisa. Dan nanti kita akan coba demokan database-nya kita menggunakan Google Docs begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing pakai MySQL atau ngetik query, tapi kita pakai Google Docs untuk database yang membuat aplikasinya. Alright. Nah, ini challenge-nya ketika kita membuat aplikasi memang. Jadi apa namanya? Kita harus menentukan proses-prosesnya ya, proses-proses dari yang digunakan. Lalu ketika ada kustomisasi kita harus mengadaptasi dari proses-proses yang sebelumnya dan seterusnya. Dengan AppSheet ini
kita bisa lebih mudah ketika mau ada penambahan fitur, lalu apa namanya, ataupun kita mau integrasi. Jadi teman-teman kalau udah ada aplikasi existing ya, biasanya pakai apa namanya Android native, lalu ada juga yang pakai React atau pakai Flutter. Teman-teman kalau ingin menjadi apa namanya extension dari aplikasi tersebut untuk pelengkap ya kan, ketika kita bicara solusi kan nggak hanya satu produk, biasanya beberapa produk jadi kesatuan solusi. Nah itu apa namanya kita bisa sesuaikan begitu, kita bisa adaptasi. Itu ya. Jadi kalau kita udah ada aplikasi existing, lalu klien ingin ada update, tapi kita cost-nya nggak banyak, terus kita tawarin aja. Nah, gimana kalau kita buat aplikasi baru untuk menyelesaikan masalah itu dengan waktu yang mepet, begitu, atau dengan budget yang seadanya. Begitu ya. Nah, begini teman-teman, ini angka yang membuat saya kaget juga ya, tetapi ini menarik untuk kita perhatikan. Begini. Di dunia ini ada sekitar 2 juta orang yang sebagai experience app development. Begitu. Jadi ada 2 juta orang yang memang profesional ya dalam pembuatan aplikasi mobile. Oke. Lalu ada sekitar 20 juta orang developer yang apa namanya dia membuat low code application ya. Jadi mungkin aplikasi-aplikasi yang sederhana, to-doist gitu, atau mungkin membuat kalkulator dan sebagainya. Di ini segmennya ada 20 juta orang so far. Nah, tetapi di sini yang dibicarakan adalah experience apps developer, lalu ada developer, dan di sini business user. Oke, teman-teman sebagai mahasiswa, pasti ketika lulus, kita akan fokus ke bisnis juga kan ya. Nah, kurang lebih ada 1 billion, berarti ada 1 miliar business user. Nah, AppSeed ini dia menargetkan ke situ. Jadi ketika apa namanya 1 miliar business user ini yang memang tidak begitu familiar dengan development application, itu bisa kita targetkan. Gitu. Jadi teman-teman ya, walaupun teman-teman ada yang belum pernah experience ngoding sama sekali, tiba-tiba teman-teman ingin bikin startup atau bikin aplikasi, baik itu membantu usaha teman-teman sendiri, ataupun membantu usaha orang tua, ataupun tiba-tiba ada proyek dadakan dari dosen, nah, teman-teman tanpa perlu khawatir ngoding bisa langsung buat aplikasi for fun. Seperti itu. Jadi emang ditargetkan ke 1 miliar business user untuk menggunakan AppSeed ini. Alright. Ini tentunya ya platformnya yang sangat bagus, jadi ini meningkatkan performa, lalu intelijen ya, jadi ini bisa kita integrasikan dengan machine learning dan IoT, lalu kita bisa integrasikan dengan ke beberapa sumber data ya, terutama Excel yang paling mudah digunakan, lalu kita bisa menentukan akses kontrol terhadap datanya. Nanti di situ ketika kita demokan ya, di situ kita bisa membuat apa namanya, menentukan segmen user tertentu ya, nanti user ini hanya boleh apa dan sebagainya. Itu common ya di aplikasi. Alright. Nah, ini dia teman-teman. Di sini ada data dari Forrester. Nah, ketika kita ingin menggunakan suatu teknologi, pasti alangkah lebih baiknya ketika sudah ada survei adaptasinya di dunia. Dan AppSeed ini posisinya sudah ada di leader. Berarti apa? Tandanya kalau sudah di leader ini berarti sudah banyak perusahaan di dunia yang berhasil mengadaptasi teknologi ini. Ibaratnya teman-teman udah belajar sulit-sulit, nanti gimana di pekerjaan? Nah, di pekerjaan kemungkinan sudah banyak yang menggunakan AppSeed. Gitu. Kalau di Indonesia saya kurang tahu ya, tapi kalau Forrester ini kan dia global. Begitu. Jadi ini posisinya sudah ada di leader, dan yang paling depan memang so far Microsoft. Jadi Microsoft itu ada juga produknya namanya Power Apps ya, namanya Power Apps, tetapi Microsoft ini pricing-nya agak-agak pricey gitu. Jadi sementara AppSeed ini gratis ya. Sebenarnya kalau produk yang lain saya belum banyak begitu riset, tapi AppSeed ini benar-benar lumayan getting our attention gitu. Begitu ya. Jadi ini sudah ada di leader, dan teman-teman ketika mempelajarinya pun nggak perlu khawatir, sudah di-approve oleh industri.
Alright. Nah, ini apa namanya? Review-reviewnya ya. Jadi ini ada di Google Suite Marketplace, lalu Capterra dan Geekcrowd. Jadi kurang lebih ada ya bintang 5 lah ya dari 800 positive review gitu. Nah, amazing for product for building simple B2B apps without code dan sebagainya. Jadi ini ya ibarat kalau di perusahaan, misalnya perusahaannya apa ya? Usaha ayam geprek begitu. Nah, sementara di situ kan cuman ada apa namanya? Yang masaknya ya. Yang masaknya dia pengalamannya nggak pernah ngoding sama sekali, tapi dia bisa pakai Excel. Nah, dia pun bisa ngebuat mobile apps dengan mudah dan cepat. Alright. Nah, ini ya, jadi salah satu fitur-fiturnya. Jadi support materials, berarti UI-nya ini sudah bagus. UI-nya sudah material UI, jadi cakep lah ya aplikasinya. Walaupun apa namanya, kita nggak memiliki banyak keleluasaan di dalam desainnya, tetapi ini sudah diberikan desain yang eye-catchy seperti itu. Lalu apa namanya? Community ya, jadi community-nya banyak. Teman-teman kalau searching di Google terkait isu-isunya itu sudah banyak yang respon. Lalu ada email support kalau teman-teman ingin pertanyaan yang out of the box gitu. Lalu kalau ini untuk yang business and enterprise ya, pasti ada one-on-one chat support, jadi kita didedikasiin untuk chattingnya. Lalu priority, lalu produk akses ini ya, expert access. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin konsultasi terkait solusi dan sebagainya, itu bisa langsung ada produk expert access. Lalu ada akun manajemen tentunya ya, kalau teman-teman ingin apa namanya melebarkan subjek bisnisnya seperti itu. Alright. Nah ini ya. Jadi kalau di lapangan kira-kira ini nih yang banyak menggunakan AppSheet ini ya. Mulai jadi kontraktor manajemen, daily reports, work order, dan seterusnya. Lalu kalau di perkantoran ya, jadi ada barcode scanner, building management, activity based costing, equipment, dan seterusnya. Lalu dengan customer, kita bisa buat yang namanya CRM. Lalu kita membuat aplikasi untuk event-event ya. Jadi kalau kita mau, teman-teman di kampus ada event-event, lalu ingin sounding melalui aplikasi, itu teman-teman bisa buat sendiri pakai AppSheet. Sales support dan sebagainya. Lalu kalau di kantor ya, ada banyak seperti kita bisa buat kandidat tracking, content portal, employee directory, IT ticketing, payroll, dan masih banyak lagi. Ini batasannya hanya ada di imajinasi teman-teman aja, gitu ya. Alright. Nah ini contoh-contoh perusahaan yang ini ya, yang sudah berhasil mengadaptasi AppSheet ini. Jadi ada Husqvarna ya. Jadi perusahaan equipment inventory. Solvay, dia perusahaan chemistry dalam hal manufacturing-nya ya. Lalu ada Costco, dia vehicle inspection. Jadi ketika apa namanya mau jual beli kendaraan, ini Costco ini yang akan menginspeksi kendaraannya. Alright. Lalu ada juga MNO ya. Jadi apa namanya untuk kebutuhan project manajemennya mereka menggunakan AppSheet juga. Nah, ini fitur-fitur utamanya ya. Jadi teman-teman bisa capture image, bisa log location. Nanti di demo kita nanti, di latihan kita nanti kita akan coba membuat ada lokasinya juga. Gitu. Lalu kita bisa barcode scan, lalu work-nya bisa offline ya, walaupun nggak ada internet, ini bisa tetap berjalan. Lalu ada notification, kemudian install across device. Nah, ini yang menarik. Teman-teman sekali membuat aplikasi itu nanti bisa berjalan di Android, di iOS, di tab, di web, ataupun di iya itu ya, bisa Android, iOS, lalu di tab juga bisa, di tablet ya, di tablet juga bisa, di web pun bisa, seperti itu. Itu teman-teman sekali buat. Lalu di situ ada, kita bisa buat tanda tangan ya, kita bisa buat tanda tangan juga digital signature ya, yang teman-teman biasa kalau ada paket kadang
minta kita digital signature seperti itu. Alright. Nah, selanjutnya kita juga bisa generate report tentunya ya. Nanti dari data-data kita bisa generate report. Lalu kita juga bisa memasang logic di situ tentunya. Jadi kalau datanya bagaimana, nanti behaviornya seperti apa, dan seterusnya. Alright. Lalu yang terakhir kita bisa membuat dashboard out of our data. Jadi setelah datanya terkumpul, kita bisa buat dashboard dari data-data tersebut tentunya. Alright. Nah, jadi step by step-nya teman-teman ini dapur di belakangnya. Ini bukan rocket science ya, ini gampang banget. Kita tinggal connect data, customer apps, lalu deploy. Seperti itu, nggak perlu yang aneh-aneh. Gitu. Step-nya hanya 3. Oke, kita hanya connect data, customize apps-nya, lalu deploy apps-nya. Oke. Gada, berarti tadi nggak perlu install gitu ya, Gada ya? Betul, Pak. Tidak perlu install sama sekali. Jadi untuk database, whatever itu bisa kita gunakan produknya Google ya, kayak Google Sheet gitu ya. Betul sekali, Pak. Oke. Ya, lanjut Gada. Atau Siap. teman-teman? Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh? Boleh, kalau ada pertanyaan. Aman ya? Kalau aman, kasih jempol. Kalau aman, ya, oke. Oke, aman berarti, Gada. Lanjut ya, Gada. Silakan. Siap. Wah, luar biasa. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya ya. Ini contoh aplikasinya, misalnya kita ingin inspeksi barang di di warehouse begitu. Jadi kita bisa gunakan AppSheet ini cuman untuk ini ya. Kita bisa capture gambar, lalu kita berikan informasi terkait datanya. Ini salah satu contoh aplikasi yang dibuat oleh AppSheet. Alright. Nah, selanjutnya, kita akan coba lakukan, teman-teman, nanti kita akan lakukan bersama ya. Kita akan lakukan bersama, kita coba buat aplikasi menggunakan AppSheet. Jadi, ini ceritanya begini, teman-teman. Jadi, ini narasinya seperti ini ya. Jadi, ceritanya teman-teman itu membuat startup, namanya Telkom Fruit Shop. Begitu ya, ini logonya yang di sebelah kanan nih. Saya buat 5 menit pakai Canva. Gitu. Jadi, misalnya teman-teman bikin startup, jualan buah-buahan. Yang jualannya sekitaran kampus ya. Teman-teman jualan buah sekitar kampus. Lalu ceritanya teman-teman itu mengirim buah-buahannya itu langsung oleh teman-teman sendiri. Jadi teman-teman nanti ada order, kita kirim buahnya. Nah, masalahnya di sini teman-teman ingin keep track. Jadi teman-teman ingin tahu berapa banyak buah yang telah terjual begitu. Jadi teman-teman ingin itu semua terus tercatat. Lalu teman-teman juga ingin tahu di mana lokasi customer-nya begitu. Jadi kan ketika teman-teman bawa barang, nanti di situ ada lokasinya, lalu kliennya tanda tangan begitu. Jadi nanti teman-teman bisa mapping tuh datanya. Kalau di map-nya ya, nanti di wilayah-wilayah tertentu, oh ternyata yang ini pembelinya banyak begitu ya. Lalu di Bojong Soang pembelinya banyak, lalu di daerah yang lainnya agak sedikit dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa tracking itu. Lalu teman-teman juga pengen tahu ya produk apa yang so far masih tersedia. Jadi kan takutnya ya lagi di jalan udah ketemu customer terus nanti ditanyain customernya beli buah apple, terus ditanyain, Mas ada jambu nggak? Nah, teman-teman kan nggak tahu ya, harus balik dulu ke gudang. Nah, itu bisa dicek di aplikasi, apakah jambu itu ada atau enggak. Gitu. Jadi, datanya real time lah ya. Dan of course karena teman-teman pakai AppSheet ya, jadi teman-teman ceritanya bukan orang yang ahli development, dan teman-teman nggak ada budget untuk nge-hire developer. Begitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, ini contoh buah-buahannya ya, teman-teman. Kalau yang baru ngelihat buah-buahan ini seperti ini. Nah, ini jadi di sekitaran Telkom ya. Jadi teman-teman nanti di sekitaran Telkom jualannya. Nah, jadi bisa di Danau Galau, jadi teman-teman samperin sendiri untuk jualannya seperti itu.
Ya, tentunya setelah itu teman-teman pasti jadi orang kaya ya. Jadi teman-teman bisa rebahan, punya banyak duit. Seperti itu. Nah, Amin, amin. di sini saya coba share screen ya. Saya coba Ya, share screen yang ada di mobile saya. ya, Sebentar. boleh. Saya coba join Zoom terlebih dahulu. Wah, banyak yang mengaminkan tadi nih, Garda. Wah, luar biasa. Pada mau jadi pengusaha Wah, ini, Pak. iya, betul, semangat ini. Pada mau pengusaha ya. Pengusaha danus. Pengusaha danusan ya. Ini udah karena udah lama nggak ke kampus ya, jadi jarang ya saya lihat ada danusan nih. Oke. Oke ya, di sini saya coba share screen Ya. yang ada di HP saya. Oke, ini saya stop dulu. Alright, jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini ceritanya kita nanti akan ada aplikasi namanya Tell You Fruit Shop. Oh, Ntar saya keren. lihat dulu. Takut teman saya ada yang ngechat aneh-aneh. Ini ada Tell You Fruit Shop. Nanti kita tinggal buka aja. Nanti kurang lebih aplikasinya seperti ini ya. Jadi nanti ada dashboard-nya untuk mendapatkan informasi berapa banyak penjualan yang udah tercatat. Lalu ada daftar nama-nama produknya. Lalu di sini ada daftar history ordernya, begitu. Yang mana ketika kita klik ordernya, di sini tercatat terkait lokasi pembeliannya. Lalu di situ akan ada tanda tangan pembelinya, ibaratnya seperti itu ya. Masih. Seperti itu. Jadi kita akan coba buat aplikasi yang seperti ini. Begitu ya. Oke, teman-teman, siap? Kita coba praktikan sama-sama. Ya. Oke, sip. Oh iya, ini saya stop share screen dulu. Ya, yang siap boleh kasih jempol ya. Ini ya ada. Oke. Wah, udah banyak siap berarti ini Gada. Ah, luar biasa. Udah nggak Siap. sabar nih ya. Nah, silahkan Oke. teman-teman cari di Google aja namanya AppSheet begitu, seperti ini ya. Oke. Lalu dibuka, lalu silahkan teman-teman login dengan akunnya. Jadi di pojok kanan atas, ini mungkin saya coba logout dulu deh ya, biar saya bisa demokan loginnya juga. Loginnya cukup pakai Gmail aja ya, teman-teman, biar mudah. Oke. Lo ya, semua edit-edit ya. Ya gak ada ya. Kalau Iya, tadi pas waktu login, tadi pakai email, terus ada minta allow Google apa spreadsheet, Google Drive itu oke ya, allow ya. iya betul, di allow saja. Oke. Silahkan teman-teman masuk ke AppSheet, lalu login via Google, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan awalnya. Nah, sambil menunggu, di sini saya sudah siapkan dataset ya buat teman-teman. Ini sederhana aja. Teman-teman boleh download biar kita menggunakan datasetnya secara bersamaan. Gitu. Jadi ceritanya begini teman-teman. Ini database-nya. Saya buat database-nya menggunakan apa namanya? Google Docs. Oke ya. Jadi ceritanya begini. Database-nya yang pertama ada products. Jadi di sini ada daftar nama-nama produk dan kode barcode-nya begitu. Lalu ada juga orders. Nah, ini ada order ID-nya, lalu nama produknya, kapan waktu pembelian, lokasinya, lalu lokasi file tanda tangannya ya. Jadi nanti akan ada di link ini ya, link lokasi drive-nya untuk akses tanda tangannya. Lalu price, quantity, dan seterusnya. Ini adalah dataset-nya. Ini saya kirimkan ke teman-teman di chat. Nanti teman-teman boleh upload filenya ke Google Drive masing-masing. Oke. Perlu pakai folder spesifik enggak ya? Nanti Enggak ke boleh. Google aja ya. Oke. Nanti biar disesuaikan. Ya. Ya, itu saya sudah kirim filenya, teman-teman
boleh coba upload ke Google Drive. Atau mungkin di sini saya coba demokan yang saya buat folder. Boleh. Di sini saya beri nama latihan AppSheet. Alright, lalu kita create. Nah, lalu saya upload file yang sebelumnya sudah dikirimkan. Jadi ada 2 file doang ya, logo dan file Excel ya. Oke, di sini ada fruitshop.xls. Lalu ada logo.png. Teman-teman kalau pakai logonya sendiri juga boleh. Ya. Oke. Silakan teman-teman buat folder di Google Drive, lalu upload file yang saya kirimkan di chat. Silakan ya. Oh iya, ini terkait Excel-nya teman-teman. Jadi Excel-nya cukup sederhana aja. Jadi kalaupun ya nanti ketika teman-teman misalnya ingin desain database menggunakan Excel untuk AppSheet ini, teman-teman bisa lihat ya struktur saya. Ini mungkin saya coba. Ya, ini saya sederhana aja. Jadi hanya ada order ID, relasinya. Jadi relasi di sini hanya nama produknya aja begitu, bukan foreign key dan sebagainya. Jadi karena ini Excel, teman-teman memang imajinasinya cukup sesederhana mungkin aja, nggak perlu normalisasi, denormalisasi, atomik dan sebagainya. Ini sederhana aja begitu. Dan ini pun memang di-encourage oleh AppSheet. Jadi ketika kita mendesain database, yang penting di situ ada key-nya aja untuk aplikasi supaya AppSheet itu bisa mengidentifikasi uniknya aja. Begitu, terkait foreign key, relasi dan sebagainya, itu ibaratnya kan yang paling gampang denormalisasi ya, jadi tidak dilakukan normalisasi. Alright, boleh saya lanjut ya, teman-teman? Apa ada yang ketinggalan? Ada yang belum? Dah, tinggal diupload aja ya, diupload ke folder ya, folder di Drive gitu. Betul, Tinggal di-upload di Drive aja Pak. Oke. Sudah ya teman-teman, kalau sudah di thumbs up lagi. Nggak perlu pakai SSO ya. Ya, jadi nggak perlu pakai SSO karena Garda udah alumni, jadi nggak akan punya akun SSO lagi. Udah nggak bisa masuk Igrasias lagi Pak. Betul ya, pakai download biasa aja teman-teman ya. Oke, kayaknya sebagian sudah nih, ya, sebagian sudah Mas. Lanjut aja dulu, Garda. Oke, saya lanjut ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang ketinggalan sebelah mana, boleh disampaikan, nanti saya ulangi. Oke. Nah, ini kalau di Quick Start ya, di menu Quick Start, di sebelah kanan ini ada contoh-contoh aplikasi yang lainnya. Kalau teman-teman nanti ingin ngulik, ingin explore lebih dalam, di sini ada banyak contoh aplikasi. Tapi di sini kita pilih aja yang Make a New App. Klik Sebentar, yang... Garda, kalau di tampilan saya itu My Apps-nya kosong banget ya, kenapa ya? Oh, Di situ itu ada New App. nggak apa-apa, Pak. Jadi kita pilih yang New App aja. New App, lalu di situ ada 3 pilihan. Ada Start with your own data, Start with an idea, atau Start with a template. Yang mana nih? Betul, Pak. Nah, kita pilih Start with your own idea, begitu. Jadi Oke, kalau yang with lain an ini idea, ya, kalau yang lain ini itu contoh-contoh aplikasi yang udah ada. Oke, berarti kalau pertama sekali berarti pilih yang tadi ya, with idea ya. Iya. Oke. Nah, Ya. app name-nya di sini boleh dikasih nama ya, kalau terserah ya namanya apa. Di sini saya beri nama
tell you fruit shop begitu ya. Nah, di sini saya beri nama tell you fruit shop. Lalu kategorinya karena ini terkait penjualan ya, di sini saya pilih yang sales dan CRM. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di kategori yang lain-lainnya. Oke, jika sudah, kita bisa pilih choose your data yang di bawah ini, choose your data. Kita klik, lalu kita arahkan ke file yang ada di Google Drive-nya. Di sini saya pilih latihan AppSheet ya, latihan AppSheet, lalu di sini ada fruitshop.xls, lalu saya select. Nah, ya, nanti ketika select choose your data, nanti silahkan diarahkan ke Google Drive dan diarahkan ke lokasi file yang tadi teman-teman upload datanya tersebut. Oke, silahkan disesuaikan. Ya, Garda ini mohon maaf, ini kok tampilan saya beda ya? Saya boleh share screen berarti ya? Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Oke, sebentar ya. Oke, stop. Yes, oke. Sebentar teman-teman. Ini tampilan saya kok aneh ya? Jadi seperti ini emang seperti ini ya? Jadi ini AppSheet atau saya salah? Apps ini ya? Oh ya, ya betul. Start with your own idea. Yang Terus? paling kiri Pak. Oh, Your own berarti idea Pak. on data nih. Oh, data, mohon maaf. Oh, berarti on data ya. Oh, ya, tadi saya on with idea kok aneh ya. Oke, di sini start with your own data gitu ya. Betul. Oke, baru di sini nanti new apps dan kategorinya gitu ya. Betul. Yang tadi apa tadi? Tell you fruit shop. Fruit app gitu misalkan. Iya. Terus Kategorinya boleh bebas sales, ya. Iya. Oh, sales ya. Oke. Choose your data gitu ya. Iya. Nah, lokasi di drive-nya, Pak. Oke, saya pakai ini. Ini ya. Iya, betul. Select ya file Excel-nya ya. Oke. Select. Oke, karena ini saya pertama kali buat, jadi tampilannya seperti itu. Jadi nggak tampilannya beda seperti Garda ya. Iya. Ya seperti ini ya berarti Garda ya. Betul, Pak. Oke, berarti ini sudah ya, saya stop share. Oke, sip. Oke. Ya. Ya. Kalau teman-teman ada tampilan pop-up seperti ini boleh di close aja ya. Boleh di close aja. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ini saya ke home. Nah, gitu. Nanti yang di sebelah kanan ini nanti ada contoh aplikasi yang sudah di rebuild otomatis ya oleh oleh AppSheet-nya. Ini di sini teman-teman saya beli brief terlebih dahulu ya, terkait tampilan aplikasi ini. Nah, di sebelah kiri ini ada menu home. Home ini untuk menentukan ini aja ya, seperti berita, lalu suggestion dan sebagainya. Oke. Lalu ada menu info. Nah, info ini nanti ketika aplikasi ini sudah di-deploy. Jadi seperti misalnya kita akan bisa tahu berapa yang sudah menginstal, lalu berapa trafficnya bagaimana dan seterusnya, dan performa dan seterusnya ya. Jadi ini di bagian info ini. Lalu teman-teman juga nanti di bagian info ini bisa edit logo. Itu edit logo, edit description, nama dan sebagainya. Ini di bagian info terkait info aplikasinya. Lalu di bagian data ini nanti terkait bagaimana kita menstrukturisasi datanya. Begitu ibaratnya mapping data di aplikasinya ya. Jadi sederhana aja, kita cuma drag and drop, klik-klik aja, dan paling ada sedikit formula Excel begitu. Jadi untuk penjumlahan dan sebagainya. Ya. Gada, sebentar. Ya. Saya mau tanya dulu untuk yang AppSheet ini berbayar atau seperti apa ya? Oh iya Pak, wah ini bagus. Ya. AppSheet ini gratis. Nah, berbayar itu ketika kita ingin melakukan white label. Jadi, iya. Jadi ketika ingin publish di App Store atau publish di Play Store, nah itu nanti ada sedikit pricing untuk itu. Oke, I see. Ya. Jadi pricingnya di sana ya. Kalau nggak bisa publish gitu ya. Kalau nggak pakai itu, nanti kita harus install AppSheet dulu di dalam aplikasinya. Oke, ya. Begitu ya. Lalu ada UX. Nah, ini nanti yang akan membantu kita menentukan bagaimana bentuk UI di aplikasinya. Dan ini mudah banget begitu. Lalu ada behavior.
Behavior ini nanti ketika ada action-action tertentu ya, seperti misalnya kalau misalnya datanya tinggal sedikit, kuantitinya tinggal dikit, nanti ada muncul warning dan sebagainya. Di behavior di dalam aplikasinya ya. Lalu ada juga automation. Jadi automation ini kita bisa bikin bot. Jadi kayak misalnya ketika datanya, misalnya kan Apple ini kan nanti ada kuantitinya ya. Misalnya kuantitinya sisa 10, nanti bisa memberikan email begitu atau notifikasi dan sebagainya terkait automation. Lalu security. Nah, security ini nanti kita bisa menentukan bagaimana user itu sign in. Di sini pilihannya ada ini ya. Bisa login via Google, Dropbox, Microsoft, Salesforce, Box, dan ini apa namanya, Mapbox ya. Lalu dan Apple. Begitu. Oke. Kemudian ada intelijen. Nah, ini yang menarik. Jadi kita bisa buat predictive model dari aplikasi yang kita buat. Jadi nanti ketika datanya sudah ada ya, nanti mungkin kita bisa buatkan model untuk apa namanya user recommendation atau promo-promo begitu ya. Jadi kita bisa buat untuk itu. I see. Lalu ada smart assistant juga. Nah, nanti kalau kita lihat di aplikasi ini ya, kan ada asisten, kita bisa pakai suara. Nah, ini apa namanya? Kita bisa konfigurasikan ketika menggunakan asisten tersebut data apa yang disampaikan. Lalu ada menu user. Nah, ini ketika kita ini ya ingin invite orang lain untuk kerjasama dengan kita, atau ada orang lain yang ingin melakukan testing, ataupun kita ingin deployment terhadap user tertentu. Begitu. Kayak collab ya di sini ya. Betul sekali, Pak. Ini emang apa buatannya Google ini. Jadi fitur-fiturnya hampir sama semua ya. Oke. Lalu ada di menu manage. Nah, ini manage ini untuk deployment, teman-teman. Jadi ketika misalnya ingin white label ya, nanti misalnya white label this app. Oke. Nah, nanti misalnya for Android. Nah, nanti di sini kita masukkan API key-nya. Lalu itulah ya yang aturan-aturan terkait apa namanya? Publikasi di Play Store-nya begitu. Di Play Store ya. I see. Begitupun untuk iOS. Nah, tapi kita tidak akan melakukan white label karena apa namanya? Kita hanya demo. Nah, kita langsung pertama-tama. Oh, yang ini yang berbayar tadi ya, dibilang Garda ya. Iya, yang betul. white label itu ya. Oke. Pertama-tama di sini teman-teman silahkan masuk ke menu data. Begitu. Jadi kita akan coba mapping datanya terlebih dahulu. Atau kita coba sesuaikan tipe datanya. Kemudian di sini kita baru kedapatan data yang produk. Jadi kan sheet kita ada dua ya, produk dan orders. Oke. Oleh karena itu kita klik new table di sini. Kita masukkan data untuk yang sheet orders. Sini saya klik new table. Lalu di sini ada table orders. Nah, jadi source-nya tetap di lokasi file yang sama. Lalu worksheet-nya di sini saya pilih yang orders. Lalu add this table. Oke. Tadi worksheet order gitu ya, Garda ya? Iya, kita masukkan yang worksheet order. Read only enggak ya? Langsung add this table aja ya? Tadi ya, source ID itu. Oke. Oke, ya. Oke ya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik view column di sebelah sini. Nah, kita tampilkan kolom-kolom datanya. View column. Alright. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Oke. Nah, di sini mereka AppSheet ini sudah bisa mendeteksi tipe datanya ya, tetapi ada beberapa yang sedikit perlu kita sesuaikan. Jadi seperti misalnya date ini
Ini sebetulnya date time ya, kita ganti menjadi date time karena kita pun ingin tahu waktunya. Oke. Kemudian, oh ya silakan ya, yang teman-teman date time disesuaikan. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ada kolom produk ya, dan ini tipenya itu ref. Berarti dia sudah otomatis mereferensi ke sheet produk. Gitu. Jadi ini udah jadi otomatis foreign key ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Berarti apakah penamaan sheet itu ini ya penting ya? Iya betul Pak. Jadi sebetulnya ketika kita memberikan nama yang mudah dipahami AppSheet, nanti dengan machine learning-nya kan udah mapping ya otomatis. Udah mapping otomatis ya, oke. Iya, tapi kalau kita pakai nama yang aneh-aneh, kadang kita perlu sesuaikan lagi. Oke. Oke, lalu untuk yang kolom location, ini kita ganti tipe datanya menjadi lat long. Gitu. Nanti akan otomatis muncul Google Map ketika kita ingin menambahkan data. Location-nya kita ganti menjadi lat long. Lat long ya, latitude, longitude ya. Betul, latitude dan longitude. Oke. Oke ya. Nah, ini kalau nanti teman-teman misalnya ada kolom-kolom yang lain ya, misalnya ini kita coba diskusi ya. Nah, misalnya teman-teman ingin apa namanya? Ada counter, lalu ada timestamp, lalu ada duration ya. Duration itu jadi nanti ketika teman-teman klik start, nanti dia akan ngitung waktunya berapa lama gitu. Nanti ada waktu mulai dan waktu akhir. Email nanti otomatis filenya otomatis berupa inputannya berupa email, lalu file ataupun image. Jadi ketika file dan image ini diupload, ini nanti akan otomatis datanya dimasukkan ke Google Drive. Gitu. Jadi nggak perlu bingung terkait storage-nya ya. Nah lalu ya video, lalu tinggal beli OneDrive berarti ya kalau full ya. Iya, tinggal beli Google Drive ya Pak. Oke. Kalau pakai SSO unlimited. Unlimited Pak. Tapi kalau lulus dihapus. Gitu. Nah, lalu kita tambahkan di sini sudah selesai terkait tipe datanya. Kita pilih di sini ada add virtual column. Jadi kolom yang tidak tersedia di ini ya di Excel existing kita di order ya. Kita tambahkan satu kolom lagi namanya total. Jadi virtual column ya. Jadi kita tambahkannya langsung di AppSheet. Oke, kita klik add virtual column. Oke, di sini saya beri nama kolom name-nya ini adalah total. Silakan teman-teman diberi nama virtual column ya. Virtual column ya. Total. Oke, sudah? Oke, lalu di sini kita bisa klik add formula. Jadi kita tambahkan formula untuk menghitung totalnya. Nah, di sini karena kita ada kolom tadi yang namanya produk ya, yang mana mereferensi ke sheet produk. Jadi kan tadi di sini ada kolom produk. Nah, ini mereferensi ke sheet produk ini untuk bisa mendapatkan price-nya. Oke, oleh karena itu kita formulanya seperti ini. Kurung siku, produk, tutup kurung siku, titik, lalu kurung siku lagi, di sini price. Begitu. Jadi nama yang di depan ini nama sheet-nya, atau nama kolomnya ya, nama kolomnya, sorry. Lalu dot nama kolom di referensinya seperti itu. Berarti tadi sheet-nya, nama sheet-nya, produk itu nama sheet-nya, lalu ada price itu kolomnya gitu ya? Iya, kolom di sheet tersebut. Seperti OOP ya, object oriented ya. Iya, Pak. Manggil objeknya. Ya. Oke. Lalu di sini kita kalikan tentunya. Nah, kita langsung kalikan dengan quantity. Nah, jadi kita ada kolom quantity ya di sheet yang ini. Jadi kita tidak perlu manggil nama lengkapnya. Nah, nanti di sini kalau ada centang berarti aman ya. Jadi AppSheet pun di sini dia mendeteksi terkait formula kita. Gitu. Jadi the value of price from the raw reference by product kali the value of column quantity.
Jika sudah, boleh di-save. Ya, teman-teman gimana? Kalau saya sih ada masalah nih. Garda, Ya, tadi saya sampai di total, tapi ini add formulanya kliknya di mana ya? Saya klik ini nggak muncul apa-apa ya. oke, boleh coba di-share screen, Pak. Oke, boleh ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang isunya Oke, sama nggak juga. bisa add ya, sama juga ya. Berarti sama nih sama teman-teman nih. Sebentar, saya ke sini. Oops, izin ya teman-teman saya share. Nah ini kan saya sudah ya. Tadi order text, product ref, data lat long sudah ya. Price ini udah berarti ya. Iya, Order ya, betul ya, Garda iya, ya. betul. Terus saya Add klik ini virtual ya, column. add virtual column. Nah ini saya ketik total. Total. Nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh, itu tidak bisa diklik formulanya. Oh, jadi Kalau yang di ujung kanan bisa diklik. ujung kanan ini nggak Kenapa bisa ya? juga ya. Yang lain biasanya bisa diklik. Boleh coba di save terlebih dahulu, Pak, lalu di Oh, refresh. ya sebentar. Ini saya save dulu gitu. Iya, itu yang di pojok kanan atas ada tombol save. Pojok kanan. Oh, ini ya. Saya save Iya, dulu. Oke. lalu di refresh kembali. Oke, saya Khawatir refresh. browsernya ada sedikit error. Ya. Saya refresh dulu. Oke. Oke, terus ke add virtual ya. Iya. Oke, ini tadi total. Ini benar ya, tipe Iya, unknown. Ya. Oh iya, ini sekarang bisa. Nggak bisa nih. masih belum bisa diklik ya. Waduh, Iya, ini sepertinya error di browsernya mungkin ya. Sebagian di ada browser yang, ya. atau Oke, kalau Mbak sebagian coba bisa ya teman-teman ya, nggak browser apa-apa yang sih, lain. nggak apa-apa. Kalau yang lain bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa boleh coba di ini ya. Saya delete dulu ya. Iya. Tapi ini nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa mengikuti untuk yang step lanjutannya ya. Iya, iya, boleh ya. Nanti Oke. lihat ini aja, nanti lihat videonya aja dulu ya. Nanti dicek lagi, ulangi. Iya, ini saya coba save untuk yang teman-teman Ya. udah berhasil. Oke. Lalu kita klik done. Oke. Nanti akan ada kolom yang baru di bawah kolom total. Coba Garda. Tadi coba ke atas. Tadi waktu add virtual column itu saya tipenya tadi unknown, tapi untuk Garda tadi price. Gimana Oke, ya? itu sepertinya karena sudah saya masukkan formula, Pak. Oh, Seven ketika awal ini unknown juga ya. oh unknown juga ya, gitu ya. Iya. Oke, ya. Ya mungkin browser ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Dilanjut dulu, Garda. Oke ya. Begitu. Nah, selanjutnya di sini kita kalau ke bagian geser ke kanan, ini ada beberapa yang editable dan require begitu. Nah, ini saya coba untuk yang kolom date time, ini tidak bisa editable ya. Jadi yang editable-nya saya hapus centangnya. Kemudian, oh ya silakan ya, untuk yang date time dihapus editable-nya. Supaya tidak bisa edit gitu ya. Iya. Oke. Kalau add sendiri, misalnya tadi kan add virtual column ya, bisa nggak kalau saya add sendiri di tabel itu kolom itu nggak bisa ya? Nanti di tampilan aplikasinya berbeda, Pak. Mau muncul nanti ya? Iya, nggak muncul. Oke, ya. Oke. Kemudian untuk location-nya juga ya, untuk location yang lat long, ini kita editable-nya kita hilangkan juga. Oh, oke. Kayaknya saya harus ke Google, ke email, lalu di email itu ada approval. Berarti yes, it was me ya. Oke, thanks for confirm. Coba saya back lagi to the app. Nggak mau nyerah nih ya, total. Refresh dulu ya. Oke, sebentar. Saya refresh dulu. Reload. Ya, mungkin itu ya. Saya nggak tahu. Saya coba dulu. Bisa nggak? Ya, teman-teman yang lain.
sama nggak bisa. Oke. Mungkin kalau ada browser yang lain, Pak, seperti selain Chrome gitu, Mozilla. Oh, coba ini paling ya. Oke ya, teman-teman sambil kita menyesuaikan. Mhm. Di sini untuk yang price-nya, di sini kita sedikit edit. Jadi di samping tombol price ini ada simbol pensil ya, boleh diklik Sebentar, pensilnya. gak ada. Balik lagi tadi yang di uncheck itu adalah di date time ya. Date Date time time dan sama location. location ya. Oke, Betul. karena supaya kita tidak ubah gitu, nggak bisa ubah ya appnya. Oke. Oke, lalu sekarang kita edit price gitu ya. Iya, yang Oke. di pensil sebelah kiri ini. Oke. Klik. Lalu di sini kita scroll ke bawah, lalu ada currency symbol. Kita ganti jadi rupiah. Bisa diklik currency simbolnya, lalu kita ganti menjadi Rp di bawah. Jadi saya nyari IDR, sebetulnya nggak ada ya, tapi adanya Rp. Nah, ini. Kita ganti menjadi Rp. Ya. Supaya ininya rupiah gitu ya. Keluarnya Betul. nggak dalam bentuk dolar ya. Oke. Ya, teman-teman kalau sudah boleh klik done. Lalu untuk yang total pun begitu ya, teman-teman. Kalau ada yang berhasil buat virtual column untuk yang totalnya, bisa diedit. Lalu currency-nya kita ganti menjadi Rp juga untuk yang total. Alright, jika sudah boleh tekan done di pojok kanan atas ya. Silahkan teman-teman total dijadikan dolar. Oh, totalnya jadi dolar. Sorry, mohon maaf. Dijadikan Rp. Jadi rupiah ya. Harus minum dulu sepertinya. Iya, minum dulu nggak ada nanti. Dalam bentuk rupiah. Oke. Saya sedang berkutat dengan browser baru nih. Oke. Ya, yes. Halo. Oke. Ups. Kenapa make create new app ya? Tadi di browser lain ya, saya kenapa app saya kosong ya? Yang bisa di-scroll ke bawah, Pak, nanti ada prototype, biasanya yang sudah ke save. Oke. Nah, ini yang iya betul di yang prototipenya Hanif ya. dia bisa pakai Mozilla. Oh, Mozilla bisa ya. Mozilla. Saya pakai Chrome, nggak bisa. Ini saya coba pakainya yang Microsoft. Microsoft Edge ya? Ya, Microsoft iya. Edge-nya. Kebetulan yang saya juga ini pakai yang Edge. Oke. Berarti mudah-mudahan mau nih. Oke, data tadi ke produk ya. Salah di order tadi. Order, ini mungkin View saya tampilkan ya. lagi ya yang saya, yang di total tadi. Tadi editable-nya di date time sama location ya. Sebentar, add kolom dulu coba. Oh iya, sekarang mau. Oke. Produk tadi ya, produk. Pakai S nggak produknya? Products. Dot price. Produknya tidak pakai S ya, Pak, karena ya. ini merefernya ke kolom. Oke. Produk. Refernya ke kolom atau ke sheet? Ke kolom yang mengarahkan ke sheet itu. Jadi kan di sini ada kolom ini ya, di sini namanya produk yang di sini. Nah, kalau di sini iya produk, betul. Oke. Yang mereferensi ke situ. Oke, iya. Product.price. Oke. Ya, formulanya seperti ini ya. Jika sudah centang berarti AppSheet udah ngedetek ini bisa begitu. Ya. Oke. Nah, sudah kita save. Lalu sampai di sini mungkin kita sudahi dulu terkait setting datanya, tapi kita coba lihat di aplikasinya. Jadi kalau yang di sebelah kanan ya, kita coba cek. Misalnya saya klik Apple. Tapi di sini dia penamaannya hanya begini ya, nama produknya, lalu ini barcode-nya.
Jadi kita ingin coba sedikit rapihkan ya. Jadi harusnya nama, lalu price-nya gitu, biar lebih enak. Oke, oleh karena itu kita masuk terlebih dahulu ke menu UX di bawah ini. Oke, silahkan diklik menu UX. Ini biar nggak hilang datanya yang udah kita update, boleh di-save dulu ya yang di pojok kanan atas. Atau teman-teman juga bisa tekan CTRL-S. Nah, kalau di sini udah ada dua menu ya, product dan orders, karena tadi kita sudah tambahkan kolom orders. Kita masuk ke menu UX. Lalu, oh ya silakan ya, boleh sesuaikan dulu masuk ke menu UX. Oke, tadi di data sampai di edit price tadi ya, sama edit total tadi ya, betul ya? Betul, betul Pak. Menjadi rupiah ya, nanti takutnya teman-teman jadi dolar gitu ya. Terus habis itu kita masuk ke UX ya, ini berarti ini mengenai tampilan ya gak ada ya? Betul, kita coba edit sedikit tampilannya. Ya, luar biasa ini ya. Habis ini teman-teman udah bisa bikin apps nih. Berarti gak ada, ini sebelum kita sambil nunggu teman-teman, berarti spreadsheet itu kita sudah isi dulu ya? Atau awalnya gimana sih? Oke, Waktu pertama sekali kita create data gitu ya? Atau kita kasih data dummy atau gimana? betul Pak. Jadi kalau di spreadsheet ini, karena kebetulan di sheet produk ya, kita di situ saya buatkan data dummy dulu. Kita buat data dummy. Lalu untuk yang order, kita hanya define kolom aja, nggak usah diisi datanya. Oke. Ya, ya. Jadi, tapi isi header-nya itu ya? Apa ya tadi? Betul, isi header-nya aja Pak. Header-nya aja ya, oke. Oke, ya. Oke ya. Ya. Teman-teman di sini yang udah berhasil masuk ke menu UX, di sini yang ada primary views, lalu ada produk di sini. Oke, boleh diklik produknya, lalu tampilannya kita sedikit ubah menjadi yang view tab-nya ya. Di sini view tab-nya kita ganti menjadi deck. Nah, maka di sini tampilannya sudah sedikit berubah ya, ada nama dan harga. Tapi di sini masih dolar. Masih Karena dolar tadi ya. kita editnya yang order ya, kita belum edit yang produk. Oke. Nanti sambil jalan kita tweaking gitu. Oke. Nah, kemudian view-nya kita ganti menjadi deck. Lalu teman-teman boleh scroll ke bawah lagi. Kemudian di bagian display kita ganti ikonnya. Jadi kan di bawah ini ya produk ini ikonnya list begitu ya. Kita ganti, saya coba cari yang box begitu. Ini kebetulan ada box mirip ada kayak buahnya begitu ya. Oke, bisa diganti ya. Logonya nanti akan berubah. Jadi cantik ini ya tampilannya ya. Bagian display logonya diganti, ikonnya. Icon ya. Oke, tetapi di sini sebetulnya kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada yang salah. Jadi sebetulnya harusnya produk ini tidak boleh diedit, tidak boleh ditambahkan. Jadi ceritanya ini produknya itu kalau kita mau edit list produk ya, edit list produk kita hanya editnya langsung di Excel-nya aja. Tapi kalau di aplikasi produknya ibaratnya udah dari sononya ya, ibaratnya udah ada admin produk yang ngurus. Jadi produk ini harusnya berarti read only ya, harusnya read only. Oleh karena begitu, kita balik ke menu data sebelah kiri. Lalu kalau masih tampilannya yang order, kita bisa klik untuk minimize. Jadi pastikan ya di atasnya ini kan order. Kita bisa klik untuk minimize. Lalu kembali ke menu produk. Nah, kita klik yang produk. Lalu kita klik di sini read only. Oke. Jadi tidak bisa ditambahkan. Di katalognya dari belakang. Oh ya. Oke.
Berarti kalau mau nambah, misalkan tadi berarti memang nggak bisa apa ya, nggak kayak ada admin nambah gitu ya? Iya, Oke, berarti harus developernya nih iya. yang bisa menambahkan ya. Oke, ya. Oke, ini udah Jadi oke. ke produk tadi ya. Oke, ya. Oke, jika Tadi sudah baru dilihat icon menu, aja tadi ya. Mohon maaf tadi gak ada. Berarti tadi baru di icon saja ya untuk di UX-nya ya, betul, di baru icon display ya. saja. Oke, oke. Ya. Dan sedikit ngerapihin biar ada harganya. Oke, ya. Oke. Lalu kita klik view column di produk. Di atasnya kita view column. Lalu untuk yang price-nya kita ganti menjadi RP. Jadi seperti tadi ya, yang di kolom price-nya kita klik edit. Lalu kita ganti menjadi rupiah simbolnya. Oke, jika sudah bisa ditekan down. Nah, maka harganya sudah rupiah ya. Jadi Apple ini sudah 2.500 rupiah. Kalau dolar kemahalan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Kalau oke, thumbs up lagi ya. Oke. Oke, oke. Oke, aman. Wah, ini nggak ada pertanyaan Garda nih. Udah Ya, mahasiswa lancar IF berarti. ini. Ya, ini bakal akan ada apa namanya? Kebanjiran produk ini. Wih, sehari langsung bisa bikin 5 produk, Pak. Betul. Oke, siapa tahu nanti bisa bantu-bantu Prodi ya, bikin apps pendaftaran MBKM. Nah, Wah, iya betul itu, tuh Pak. yang lagi males pakai Excel kan. Nah, oke. Kalau kebanjiran project habis ini. Betul. Oke, lanjut Ya, Garda, lanjut ya. produk sudah kita sesuaikan, lalu kita kembali lagi ke UX lagi. Ya. Cuman Kita bolak-baliknya lalu, data dan UX ya. Oke. betul, Pak. Oke. Jadi nanti ketika membuat apps ya, memang kita akan banyak di bagian dua itu aja. Lalu kita pilih yang orders. Nah, ini kita sedikit ubah ikonnya yang di bawah. Jadi seperti tadi ya, kita pilih display. Lalu ikonnya di sini saya berikan nama chart. Kita cari chart. Nah, pakai tombol keranjang. Ya. Oke. Jadi kita bisa bolak-balik ya, udah bisa dicek ordersnya karena masih kosong. Jadi tidak ada datanya. Tapi kalau produk di sini ada list datanya ya. Kalau kita klik, nah maka ini akan ada produk detailnya ya. Udah sesuai tampilannya. Tapi barcode-nya nanti kita sharing ini ya. Nanti di akhir-akhir kita akan coba membuat barcode juga. Oke. Nah, teman-teman boleh coba testing ya. Misalnya di orders, teman-teman klik tombol plus. Lalu, nah ini order ID-nya harusnya kita tampilkan muncul ya. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke data. Lalu kita klik yang order. Kemudian view column kembali, mungkin saya kecepatan ya, kembali ke data, lalu order, kemudian view column lagi. Oke, kemudian jika sudah masuk ke menu data, lalu pilih order, kemudian view column, lalu kita bisa klik show-nya ini dihilangkan untuk yang order ID-nya. Show ya. Iya, show-nya dihilangkan. Lalu editnya pun dihilangkan ya, ini biar nggak bisa supaya di-hack. nggak diedit. Iya. Oke. Oke, kalau kita klik produknya, nanti akan ada list buah-buahan yang tersedia. Wah, oke. Kita pilih misalnya avocado. Lalu kita scroll ke bawah, date-nya ini waktunya masih 0000 ya. Oleh karena itu kita edit yang di bagian date time. Di sini kita scroll ke kanan, nanti ada initial value. Nah,
Kita klik initial value-nya. Today ini kita ganti menjadi now. Oke. Jadi nanti dengan jam, menit, dan detiknya juga. Itu di bawahnya ada kode lagi ya? Itu bisa dipakai nggak? Iya, itu example, Pak. Oh, oke. Ya. Buat kita inspirasi. Oke, itu bisa pakai fungsi now ya. Oke. Iya. Oke, jika sudah kita klik save. Oke, maka kalau kita klik cancel, lalu kita klik tombol plus lagi. Oke, ini sepertinya saya perlu refresh terlebih dahulu. Saya coba Save save. dulu. Oke. Ya, sudah ya muncul. Iya, jadi waktunya sudah sesuai sekarang ya. Nah, ini apa namanya, ada warning ya, order ID. Apa namanya, kita abaikan dulu saja. Nanti kita akan diskusikan warningnya. Ya. Jadi nggak bisa di search gitu ya, karena Iya. Oke, lalu kalau kita ke bawah, lalu di sini ada location. Nah, location ini kita ganti default value-nya menjadi here. Nah, initial value-nya ya, kita ganti menjadi here. Formulanya here. Nah, nanti dia akan otomatis mendeteksi lokasi saat ini. Lalu kita save. Nah, silakan teman-teman untuk yang location-nya, initial value-nya menjadi here. Ya, jika sudah, untuk location kita save. Nah, tapi di sini tidak ada kolom location. Mungkin saya coba periksa lagi. Apakah salahnya di mana? Location, show oke, editable tidak, require. Saya coba save lagi. Oke, nah maka di sebuah pojok kanan ini akan otomatis apa namanya, ada map muncul ya, ada map muncul dan lat long-nya otomatis di apa namanya, otomatis sesuai dengan lokasi saat ini. Nah, ini karena testing ya, jadi sepertinya random ada di Jakarta. Ini saya lagi di Bandung ya. Oh, lagi di Bandung nih. Berarti Lagi. harusnya onsite ini sambil ngopi, Garda. Kalau tahu di Bandung ini kita lagi onsite ya, teman-teman ya. Tapi bayar sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, ini signature kalau kita klik ya, kita tap to unlock. Nah, ini nanti kita bisa buat tanda tangan di sini. Nah, udah oke ya, inputannya produk udah, date time, location, signature. Nah, price ini harusnya kan merefer ke ini ya, harusnya merefer ke sheet yang ada di produk. Oleh karena itu price ini harus kita sesuaikan juga. Ini misalnya yang di price ini kita ganti initial value-nya menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi pilih ke price, initial value-nya kita ganti menjadi produk dot price. Nah, begitu. Jadi ini akan menampilkan harga dari kolom produk. Oke. Ini ngodingnya hanya di formula aja ya, ngodingnya. Betul. Jadi seperti kita harus hafal aja yang spreadsheet ya, atau file Excel ya. Betul. Seperti kalau mau bikin rata-rata min gitu kan ya. Iya. Oke. Jika sudah, kita bisa klik save. Lalu di sini apa namanya, editnya pun kita hilangkan ya, editable-nya kita hilangkan centangnya karena harga nggak boleh diedit ya. Oke. Nah, oke, lalu kita coba tekan
Save kembali. Alright. Nah, di sini kolom form terkait price ini tidak muncul karena kita belum pilih produknya. Oleh karena itu kita pilih dulu produknya, avocado. Avocado. Nah, maka price-nya akan muncul 1000 dan nggak bisa diedit. Oke. Lalu kuantitinya kalau kita gerakan ya, nah maka totalnya pun akan menyesuaikan. Ya. Di formulanya sudah berjalan ya. Oke. Ya, keren. Sampai sini teman-teman apa ada yang ketinggalan? Ketinggalan teman-teman? Paling ketinggalan tadi apa? Ribet pindah browser ya. Iya. Oke. Yang lain nih ada beberapa, ada satu thumbs up nih ya. Ini kuantitinya bisa kok bisa minus ya Pak? Nah, Wah, kenapa ini bisa minus? pertanyaan Ya. bagus sekali. Karena tadi 0 dikurangi ya. Oke. Oke. Nah, bagaimana kita bisa prevent, bisa mencegah kuantitinya bisa minus? Karena itu, di sini kita kita edit di quantity. Jadi sampingnya ada pensil ya. Ya. Ke quantity, sampingnya ada pensil. Lalu di sini kita pilih minimum value-nya. Nah, kita masukkan angka 0. 0 ya. Oke, good. Nah, maksimum value-nya di sini karena kita tidak tahu berapa jumlahnya kan bergantung kuantitinya ya. Kita tambahkan di data validity. Nah, silakan kita klik data validity. Lalu ini bergantung stok gitu ya? Iya. Kita klik formulanya. Nah, jadi kita coba logiknya sederhana ya. Jadi misalnya selama kuantiti lebih kecil atau sama dengan produk dot. Nah, di kolom produk ini ada available quantity ya, kolom available quantity. Nah, jadi lebih kecil atau sama dengan dari available quantity. Seperti itu. Sip. Oh, nggak ada if else gitu ya? Enggak ada, Pak. Oke, karena ini udah ada if-nya ya, jadi valid if gitu ya, apa? Iya, gitu. betul. Oke, jadi if-nya itu udah di-define ya, tinggal kurungnya aja di if kurung ya, di kurungnya itu perlu kita define gitu ya. Oke. Nggak ngoding nih. Bukan formula doang. Nggak ngoding nih ya, kata ya. Oke. Ya, ini cuman tinggal kali bagi ya. Nggak ada bagi nih, kali tambah gitu. Iya. Oke. Ya, jika sudah kita bisa klik save. Klik save, yes. Nah, lalu di sini invalid value error ini terkait message-nya. Jadi kalau kita kosongkan nanti dia hanya informasinya quantity less than product. Jadi kan kurang bahasa manusia gitu. Iya. Ini kita bisa klik invalid. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, kalau lebih dari satu tentunya ya seperti formula di Excel kita tambahkan N. Begitu. Ya. Iya. Or pun bisa ya. Nah, invalid value error ini kita ganti. Nah, karena di sini tidak ada logic, kita hanya pakai kutip aja. Karena teks ya harus pakai kutip. Ini saya berikan ke teksnya misalnya out of stock begitu. Oke. Ya. Oke. Jika sudah kita klik save. Tapi keren itu ya, di bawah tuh udah ada example ya Garda ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bingung apa yang perlu diisi, ada contohnya gitu ya. Iya. Ya. Oke, jika sudah kita klik done. Lalu kita coba cek kembali. Mungkin save terlebih dahulu. Ya, di save, di refresh. Oke, sambil teman-teman ada pertanyaan lagi? Ya, tadi Imam Rafif sudah ya dijawab ya. Jadi pakai formula di Excel N, OR gitu ya. Jadi kalau ada kondisinya lebih dari satu. Oke ya, kalau kita klik tombol minus ini udah nggak bisa ya. Kalau plus kita bisa. Nah, tetapi misalnya saya coba kuantitinya masukkan 1000. Nah, maka akan muncul out of stock. Oke, ya. Out of stock ya. Ya, jika sudah kita coba klik save.
Oh Itu iya, masih ini out of masih out stock. of stock. Kita klik Oke. save. Nah, lalu kita klik ini ya di pojok kanan Mhm. atas ini ada sync ya, sync dengan data di Excel. Oke, kita coba lihat di order. Nah, di order di sini sudah ada datanya. Nah, di sini tapi tampilannya masih seperti ini. Ini hanya 100 dan gambar lokasi aja. Begitu kalau kita klik detailnya sih udah detail ya. Jadi kalau kita klik tombol back, ini tampilannya hanya seperti ini. Nanti kita akan sesuaikan juga di UX-nya. Lalu kalau kita cek di Excel-nya ya, kalau kita ke order, nah maka di sini, oh iya ini data yang lain ya, saya coba buka yang, oh ini ada di latihan AppSheet. Oke, kalau kita klik order, nah maka data yang tadi saya inputkan sudah masuk. Oke, Begitu. ya. Nah ini Ya, price-nya ya, ya. masih dolar Dolar karena ya. bawaan dari Excel ya. Jadi Oh, ini bisa di oke. format cell. Oke. Jadi formatnya di sini ya, di spreadsheet-nya ya. Iya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ke menu UX. Oke ya, kita masuk ke menu UX. Lalu kita ubah tampilan yang orders ini. Jadi kalau ini ada product dan orders, kita klik yang orders. Lalu tampilannya kita ganti menjadi table. Nah, di history pembeliannya di sini udah ini ya, udah apa namanya? Udah lebih rapi. Oke, yang kalau ada error mungkin boleh coba dikirim screenshot ya. Boleh ya, di screenshot aja, Rizal ya, Rizal Ardiansyah ya. Screenshot di chat ya. Oke, ini order gitu gak ada? Iya, di order yang view tab-nya kita ganti jadi ini ya, jadi table. Oh ya, supaya nggak tadi kotak gitu ya, Iya, nggak. tampilannya ya. Iya. Oke. Jadi kita sudah ngerapihin produk, lalu kita rapihin tampilan order, dan kita pun sekarang udah bisa membuat ordernya ya, yang so far progresnya. Nah, ini udah dikirim nih errornya nih. Oke, coba lihat. Oke, itu sepertinya karena sebentar. Must be greater than 0. Saya coba cek ya. Di view column ya, oke. Data Mungkin validity. iya. Mungkin yang di minimum value-nya itu dihilangkan dulu aja, nanti coba diulangi, dimasukkan angka 0. Ini kurang sama dengan ya, nanti jangan lebih besar sama dengan. Iya, nanti kebalikannya. Oke. Oke, dilanjut dulu mungkin. Nanti Rizal kalaupun masih tetap error mungkin back lagi, nanti kita nonton video rekamannya back lagi gitu ya untuk ngelihat tadi apa sih langkah-langkah tadi dari Garda nih ya. Ya. Oke, ya dilanjut dulu aja Garda. Ini waktunya udah mau mepet nih Garda. Yap. Ya. Nah, lalu kita tambahkan di menu UX ini ya, kita tambahkan, kita buat new view, kita klik new view, lalu kita beri namanya dashboard. Ya, dashboardnya. Oke. Lalu di sini positionnya di sini kita beri di center. Sorry. Oh ya benar ya, di left. Sorry, biar yang di bagian bawah. Lalu ini kita tampilkan dalam bentuk chart. Gitu. View tab-nya chart. Nah, kemudian
Di sini sisanya kita abaikan default dulu aja ya. Abaikan default, lalu logonya kita ganti yang di bagian display-nya atau ikonnya, kita ganti menjadi dashboard. Oke. Nah, kita ganti menjadi dashboard. Gitu ya. Jadi buat view baru namanya dashboard. Lalu untuk data orders ya, menampilkan data orders. Lalu view tab-nya chart. Lalu positionnya left. Kemudian ikonnya pakai icon dashboard. Oke, sudah berhasil ya yang Rizal. Sip. Tapi belum muncul grafik ya? Iya, karena datanya belum ada. Oke, belum kita definisikan ya. Nanti sharing ordernya berjalan. Ini sebenarnya, oh ya, ini sepertinya agregasinya perlu disesuaikan dulu. Harusnya udah ada datanya ya yang saya. Ini, nah, grup agregatnya ini apa? Gitu. Di sini saya akan coba pilih sum quantity. Ya. Lalu apa namanya? Di sini, bentar, kenapa tidak muncul? Price, quantity, average. Sebentar. Oke, sepertinya saya perlu save dulu deh. Ini saya pilih histogram, lalu sum quantity. Oh ya, ini chart kolomnya kita tambahkan di sini quantity ya. Nah, seperti itu. Oke. Ininya berarti sum-nya sum. Iya, mungkin begini dulu aja. Nanti teman-teman pasti lebih ini ya, lebih kreatif untuk apa? Betul. Untuk menampilkan ya edit-editnya. Nanti diekspor lagi lebih dalam ya. Oke. Sebelum apps-nya dijual. Oke. Ya. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan ya, ini position ini kan ada left, center, right, rightmost, dan terusnya. Ini menentukan lokasi menunya yang ada di bawah sini. Kalau teman-teman ingin bawa menunya ke bagian sini, nah ini teman-teman bisa pilihnya ke, pilihnya ke menu. Begitu. Nah, nanti akan muncul di sini. I see. Nah, nanti teman-teman bisa di situ ya, di sini saya pilih left aja, biar ada di bawah. Lalu ini anggap ini prototipenya sudah jadi ya. Datanya udah muncul, kita udah bisa menambahkan order, di situ udah dapat lokasi, bisa juga buat tanda tangan. Oh iya, ada satu lagi. Di sini yang terakhir kita akan coba buat barcode. Sebelum kita coba deploy aplikasinya. Nah, kita balik ke menu data. Balik ke menu data, lalu kita klik produk, ya kita pilih yang table produk. Lalu view kolom kembali. Lalu di sini kita add virtual column. Oke. Oke. Nah, untuk membuat barcode, di sini saya beri nama barcode image. Nah, di sini ada formula yang memang harus mengarahkan ke URL yang lain. Nah, ini triknya ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan saya dulu aja. Jadi, kalau saya caranya begini, saya cari di Google AppSheet. Ya, saya cari AppSheet barcode generator. Nah, udah muncul paling atas. Nah, di sini saya coba pilih, nah yang paling atas aja paling gampang. Nah, di sini dia ngasih keterangan, kita pakai link ini, nanti datanya diisi dengan isi datanya. Oke, atau di sini saya coba ini aja deh ya. Saya coba copy aja, saya kirimkan, nanti setelah saya demokan, saya kirimkan di chat ya. Teman-teman boleh perhatikan dulu aja. Nah, formulanya di sini saya gunakan concat. Concat, buka kurung, lalu paste URL-nya. Lalu formula kedua di sini saya beri nama barcode.
Nah, seperti ini. Ini saya kirim di chat ya formulanya. Sebentar. Sepertinya saya ada typo. Oh, concatenate, sorry. Concatenate. Nah, gitu. Oke, mungkin saya coba tes dulu. Jika berhasil, saya kirim di chat. Oke, saya save. Lalu tipenya di sini saya pilih menjadi image. Oke, lalu saya pilih done. Nah, ini kita coba ke detail produk. Ini saya coba. Itu barcode tipenya apa tadi? Tipenya image. Oh ya, udah jadi. Ini saya coba kirim ke chat formulanya. Nah, silahkan ya. Jadi kan ada kolom barcode. Ini barcode-nya show-nya kita hilangkan aja. Jadi kan ini angka biasanya ya. Ya. Lalu kita buat virtual column namanya barcode image. Oke. Yang mana formulanya itu yang saya kirimkan di chat. Lalu tipe datanya juga image. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat QR code, nanti cari aja di Google ya, ada URL untuk generate QR code dan sebagainya. Ya, itu ada namanya tadi bola pisang. Bola pisang mahasiswa IF ya. Namanya bola pisang ini. Mungkin bakal jualan bola-bola pisang ini. Sudah siap dengan nama produknya ya. Sudah siap. Betul. Ya, ini sekalian apa namanya? Promosi ya. Namanya bola pisang ini ya. Oke. Ya. Ya, jika sudah, kita save aja. Lalu sekarang ini kita, oh ya satu lagi, mohon maaf. Jadi yang di bagian barcode image ini, kita klik edit, lalu nanti kita pilih order properties-nya. Nah, lalu kita pilih di sini searchable-nya dan scannable-nya kita centang. Jadi agar bisa nanti di-scan oleh aplikasi. Oke. Wah, lengkap semua ya di sini ya. Iya. Tidak perlu bahasa Python nih. Oke, done ya. Iya, jika sudah kita done ya. Sip. Lalu ini kita abaikan aja kalau barcode-nya ada warning. Lalu kita save kembali. Ya. Kita save. Nah, terakhir kita akan coba rapihkan aplikasinya, kita beri logo, lalu kita deploy. Nah, di sini kita abaikan dulu yang warning-warningnya, lalu kita klik dashboard. Lalu di sini ada edit logo. Nah, kita edit logo, lalu di sini app logonya itu kita klik, kita ganti yang custom. Nah, kita ganti custom, tetapi sayangnya di sini kita nggak bisa upload gambar, tetapi hanya bisa URL. Oleh karena itu, di sini saya coba siapkan URL-nya, nanti teman-teman boleh kopas. Jadi, ini kan kita udah ada gambar di Google Docs ya. Ya. Ini saya coba get link. Oke, lalu kita pilih anyone with the link. Nah, tetapi link ini nanti akan mengarahkan ke Google Docs, jadi nggak direct langsung ke gambarnya. Ini saya coba copy link. Nah, di Google itu ada namanya Google Drive Public URL. Nah, ini ada orang ya yang udah bikin gimana cara generate public URL-nya. Jadi, apa namanya, Google Drive Direct Link Generator. Ini saya paste, lalu, nah, direct link-nya jadi. Ini saya kirimkan di chat ya, teman-teman boleh paste sama-sama. Nah, lalu di app logonya kita pastekan gambarnya. Nah, maka akan otomatis langsung dapat logo ini ya, Telkom Fresh.
Alright. Silahkan teman-teman sesuaikan. Dan ini ya primary color-nya diganti jadi merah. Soalnya Telkom ya. Betul, merah berani ya. Harus merah Yeah. berani. Kalau biru nanti kampus yang lainnya. Jangan. Oke. Ya. Oke, berarti tinggal logonya sebenarnya URL ya, based on URL aja ya. Oke. Kan ada yang lain-lain ya, kayak Giphy atau Flickr, itu bisa dipakai juga. Bisa juga ya, oke. Kalau itu theme itu cuman buat tampilan temanya ya, mau yang agak dark atau light gitu ya. Bisa dark mode, bisa light mode. Oke. Ini karena kebetulan gambarnya putih ya, background-nya, jadi ini putih. Nah, sip. Jika sudah, ya ini ada banyak ya, kita bisa centang misalnya view name in header. Nah, biar kita ketahuan lagi ada di page mana. Di mana ya, oke. Produk. Lalu ada juga logo. Nah, biar muncul di pojok kiri atas. Lalu, ini aja kali ya, udah cakep. Kemudian di sini kita kembali lagi ke info. Lalu kita ke dashboard lagi. Lalu kita edit description. Oke, ke info, lalu dashboard, lalu edit description. Oke, info, dashboard, edit description. Oke. Ini nggak wajib sih ya, tetapi ketika mau deployment nanti ada warning, harus ada description. Oke. Di sini apa namanya? Sorry. Nah, di sini kita berikan short description aja yang di app properties ya. App properties kita tambahkan description. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan yang lain-lain ya. Description detailnya, lalu kategori dan sebagainya. Versinya juga udah otomatis ke generate. Jadi setiap kali ada update, nanti versi ini akan terus terupdate. Nah, di sini saya berikan short description-nya apa ya? Application for cell fruit begitu. Alright, jika sudah kita save. Lalu, silakan teman-teman sesuaikan sebelum kita deployment di HP masing-masing. Jadi di mobilenya pun ya kita tidak perlu menginstal aplikasinya secara keseluruhan karena apa namanya, ini udah ada teknologinya yang tinggal running doang. Oke. Tapi kalau teman-teman yang pakai iPhone ya, yang pakai iPhone sepertinya perlu install terlebih dahulu, ada namanya AppSheet di Play Store. Nanti ketika deployment itu nanti berdasarkan apa namanya, diarahkan ke aplikasi itu terlebih dahulu. Oh ya, ini ya. Di sebelah kanan ini, teman-teman ini bisa kita ganti. Misalnya ini mobile tampilannya ataupun tablet. Nah, kalau mobile tampilannya seperti ini, kalau tablet seperti ini, lalu kita juga bisa klik ini ya, yang open di tab. Nah, nanti kita akan dapat tampilan view apa namanya, lengkapnya begitu kalau kita di tablet. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ya punya warung kopi, terus di situ ada kasir, nah tabletnya bisa begini. Iya. Oh, bisa ya bikin apps kasir gitu ya? Betul Pak. Ya. Apps buat warung-warung gitu. Teman-teman tuh bisa buat ini loh, Pengmas ya. Pengmas. buat daftar yang InnoVillage itu kan, siapa tahu dapat juara, dapat uang 10 juta tuh ya. Bikin apps sederhana buat warung-warung gitu ya, Garda ya. Itu idenya ya. Betul Pak. Oke ya. Nah, jika sudah kita pilih ke menu manage yang di pojok kiri bawah. Manage. Lalu kita klik yang deployment check. Nah, jika sudah kita klik run deployment check.
Nah, ini sudah selesai semua, maka ini ready to deploy. Ini udah pas. Ini yang warning ya, seperti description yang panjangnya belum. Ini warning-warning boleh diabaikan. Nah, akun status ini ada error, ini kita abaikan aja karena kita pakai free plan. Begitu. Oh, oke. Kalau yang nggak free plan, nggak error ya? Iya, mungkin yang free tapi kartu kreditnya nempel mungkin nggak akan Oh, error. bisa ya. Itu berapa Garda kisaran untuk kalau mau deploy ini? Ada Oh nggak iya, ini price-nya? saya coba cek di ininya ya, di Ya. officialnya. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan mau bikin project, ada project kan bisa propose ini ya, pricing ya, Nah, anggaran gitu. Nah, ini pricingnya ya, oke. nah starternya gratis ya, Mm-mm. starternya gratis. Lalu ini biasanya mulai dari $5 sampai $10 untuk yang Mm. core-nya. Mm-mm. Lalu enterprise ini talk to the team ya. Oh iya. Nah, jadi sebetulnya semuanya centang, tetapi seperti yang ini ya, seperti Hmm. advanced feature. Jadi ada yang Hmm. untuk NFC ya. Oke, I see. Jadi buat nempelin tab Iya, cache, nempelan itu ya, tabcast seperti link aja gitu ya. link aja. Heeh. Oke. Dan yang machine learning pun ini perlu ini ya kalau untuk yang apa optical karakter. Ya, iya, ya. Iya, Mhm. paling 5 sampai $10 teman-teman. Oke, $5-10 ya. Oke. Itu per bulan ya? Per Per, user per per bulan. user per month. Oh, tapi bukan maksudnya bukan untuk yang setiap aplikasi deploy itu kita bayar enggak ya? Tapi itu hanya untuk Enggak, fitur-fitur yang mau dicentang itu aja ya. betul. Oke. Ya, Nah, oke. apa namanya? Jika sudah, Hmm. ini Murah ini move termasuk. app to deploy Hmm. state despite error. Hmm. Kita ini kan aja. Nah, jika sudah, ini sudah deployed ya, maka di sini kita pilih ke menu user. Nah, di sini ada user email. Teman-teman masukin email pribadi aja, nanti akan dapat email untuk mendownload aplikasi ini atau menginstal. Di sini saya masukkan email saya. Formatnya nanti APK ya itu ya? Bukan jadi APK, Pak. Nanti lewat browser langsung. Oh, oke. Jadi Ya, saya coba share screen lewat HP. ya, ya. Ya, di sini saya masukkan email saya. Hmm. Lalu kita centang I'm not robotnya. Lalu add user and send invitation. Yes, oke. Oke. Teman-teman boleh coba cek di emailnya masing-masing ya. Oke, nah ini saya coba join Zoom lagi lewat HP. Saya coba share screen. Oke, di sini saya sudah dapat email ya. Nah, sebentar ini saya bolak-balik. Oke, di sini saya sudah dapat email. Lalu kita bisa klik install Terlio Fruit Shop yang tadi sudah saya buat. Oke, kita klik install. Lalu di sini akan mengarahkan ke apa namanya AppSheet ya. Jadi kalau belum install, kita install AppSheet-nya dulu, lalu kita klik open. Oh, wow. Ya, ini Nah, ini tampilannya ya. aplikasi yang tadi ya. Nah, ini yang baru. Nah, ini yang sudah kita buat. Oke. Gitu. Yang so far ya sudah dibuat. Nah, lalu bagaimana cara kita menginstal ini seolah-olah ini yang betul-betul diinstalkan. Nah, kita bisa klik menunya.
Lalu add shortcut. Hmm. Ini saya add shortcut. Nah, lalu di sini di browser kita bisa klik add to home screen. Nah, add to Oke. home screen. Hmm. Lalu add. Nah, maka kita akan ada aplikasi Tell You Free Shop di bawah ini. Nah, begitu. Oke. Sudah selesai Sudah selesai aplikasinya. ya. Wow, keren Garda ini. Jadi berapa? 2 jam ya? Oh, 2 jam ini, hampir 2 jam ini. Hampir 2 Wah, jam. keren ya. Ini bikin apps sangat-sangat sederhana. Itu tapi tadi dengan jeda ya, sehingga teman-teman bisa ngikutin. Kalau tanpa jeda itu bisa 1 jam nih kata. Iya. Apalagi kalau teman-teman nanti udah mahir ya, wah tinggal merem. Apalagi idenya ya, yang penting idenya dulu. Lalu tadi bagaimana kita mengkonekkan antara Google Sheet tadi ya, gak ada ya, Betul. gitu ya. Tapi desainnya juga ya udah ada gitu ya. Tinggal di apa namanya, desain default gitu ya. Oke, berarti gak ada nih kalau misalkan mau jadi dipublish di App Store itu berarti seperti tadi ya, butuh apa, lewat tadi apps tadi ya, apa namanya, app share tadi apa namanya? Iya, yang deployment tadi di situ Deployment ada tadi ya, yang white ada. label. Oh oke, yang label itu ya. Oke. Iya. Dan itu berbayar gitu ya kalau misalkan mau dipublish. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang ingin diskusikan? Ada pertanyaan mungkin atau ada? Kalau saya terkesima bikin apps ini apa ya? Wah, gampang ya. Nanti saya juga mau belajar-belajar ya. Tapi nonton videonya lagi. Oke, teman-teman, nanti di akhir ini videonya akan saya save dan saya akan masukkan ke YouTube playlistnya di Prodi S1 IF. Seandainya teman-teman mau nonton lagi, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke ya. Oke, apalagi ya. Kalau linknya nanti teman-teman silakan isi presensi, jangan lupa. Jadi presensi itu akan sertifikat akan dihitung jika presensi lengkap ya, dari daftar dari day one kemarin ya, sama Mas Noval ya, dan hari ini dengan Garda gitu ya. Kita akan coba, saya akan coba nanti cek dulu siapa aja yang sudah mengikuti 3 terakhir gitu ya, dan 2 terakhir itu ya, dan akan mendapatkan sertifikat mobile. Nanti sertifikatnya bisa kalian download di website pendaftaran ya, di websitenya BIF yang sudah saya share link-linknya itu ya dari awal ya. Oke, saya rasa cukup Garda. Terima kasih banyak Garda atas sharingnya, ilmunya Garda, ini sangat bermanfaat, terutama teman-teman nih yang sedang sebentar lagi akan ada kompetisi kompetisi untuk membuat challenge untuk InnoVillage ya, terutama ya, dan teman-teman yang ini untuk Pengmas nanti, karena teman-teman ini banyak sebagian yang akan mengambil mata kuliah namanya pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, nanti produknya bisa bentuk apps nih gitu ya. Wah, keren ya, pasti sudah langsung A gitu ya dapat nilainya. Oke, ada lagi gak ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin saya menambahkan ini ya. Ya. Jadi memang AppSheet ini meskipun begini ya, masih tentunya pasti ada keterbatasannya. Jadi teman-teman misalnya yang pengen desainnya sebagus aplikasi Gojek misalnya, atau Tokopedia, nah itu tentunya ya kalau untuk yang sekompleks itu tetap harus ngoding. Tapi ini memang ditujukan untuk menyelesaikan solusi bisnis yang simple gitu simple, ya. Seperti itu. Iya, setuju saya. Jadi kalau untuk yang simpel ya, misalkan kalian ada project gitu, kalau dilihat ini hanya simpel sebenarnya ya bisa pakai ini ya untuk cepat ya, gak ada ya untuk prototype lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang agak complicated, ada mungkin ada proses machine learning di belakangnya gitu ya, mungkin butuh coding ya, gak ada ya. Oke, kalau nggak bayar dulu yang gitu ya, yang $10 itu, atau kalau nggak yang enterprise gitu ya. Oke, ya baik, teman-teman, terima kasih banyak juga sudah datang di di acara training akhir ya, training dari web ini gak ada dari minggu lalu. Kita udah web ya, sampai akhirnya sekarang itu apps yang terakhir ya. Mudah-mudahan ini kedepannya sih kita bisa ngundang Garda lagi ya Garda ya. Jangan bosan-bosan. Nanti kita coba akan undang Garda lagi di lain kesempatan. Mungkin masih di web lagi, di apps lagi, atau nanti mungkin web, karena Garda juga pintar web nih. Jadi nanti mungkin bisa salah satu ya untuk bantu teman-teman yang lulus siap kerja ya, bisa seperti Garda nantinya ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat. Oke, goodbye. Makasih Garda.